Standar pelayanan penelitian kemasyarakatan. Instansi terkait, kepolisian, lapas atau rutan, Bapas lain, instansi lainnya mengajukan permohonan kepada Kepala Bapas. Kemudian Kepala Bapas memeriksa surat dan mendisposisi ke Kasubsi untuk pencatatan dalam buku registrasi dan penunjukan PK atau APK. Kemudian petugas PK atau APK melaksanakan litmas dan asesmen resiko serta kebutuhan berdasarkan surat perintah Kepala Bapas. Kemudian petugas PK atau APK menginterpretasikan data, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi serta menyampaikannya dalam sidang TPP Bapas. Petugas PK atau APK mencetak laporan hasil litmas dan ditandatangani oleh PK atau APK yang bersangkutan dan Kepala Bapas. Yang terakhir, tugas PK atau APK menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada instansi yang memohon. Standar pelayanan pelimpahan bimbingan klien. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Bapas. Kepala Bapas mempelajari dokumen klien dan memerintahkan Kasubsi untuk menindaklanjuti permohonan tersebut. Kasubsi lalu menunjuk PK yang membimbing untuk memverifikasi data dan kelengkapan berkas permohonan klien. Petugas PK membuat dan mengirimkan surat ke Bapas yang dituju untuk memastikan domisili penanggung jawab klien yang baru. Setelah menerima jawaban dari Bapas yang dituju, kemudian diagendakan untuk dibahas dalam sidang TPP Bapas. Dan pada akhirnya, klien menerima surat persetujuan atau penolakan pindah bimbingan. Standar pelayanan bimbingan kepada klien anak atau dewasa. Pertama, klien diterima oleh petugas Bapas. Kedua, klien dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan. Ketiga, PK membuatkan kartu bimbingan dan jadwal bimbingan. Keempat, klien menyerahkan kartu bimbingan kepada PK. Kelima, klien mendapatkan bimbingan dari PK sesuai dengan kebutuhannya, antara lain wajib lapor atau kunjungan rumah. Dan yang terakhir, PK membuat laporan hasil bimbingan. Standar pelayanan konseling anak atau dewasa. Yang pertama, klien datang ke kantor Bapas dan melapor ke petugas piket layanan serta menunjukkan kartu identitas atau kartu bimbingan. Yang kedua, petugas piket layanan mengarahkan klien kepada PK yang membimbing klien. Yang ketiga, petugas PK melakukan pencatatan data klien dalam buku register konseling dan daftar hadir lapor diri klien. Yang keempat, klien mendapatkan konseling dari petugas PK. Yang kelima, petugas PK membuat laporan hasil konseling dan menyampaikan ke Kepala Bapas. Jangka waktu penyelesaian konseling 15 menit menyesuaikan dengan materi yang diberikan kepada klien. Standar pelayanan pencabutan pembebasan bersyarat. Pertama, masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Kepala Bapas. Kedua, petugas Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB. Ketiga,
Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonan yang ditudingkan dalam berita acara pemeriksaan. Keempat, permohonan tersebut menjadi bahan sidang untuk rekomendasi pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang. Jangka waktu penyelesaian pencabutan PB selama 20 hari kerja. Standar pelayanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Pertama, adanya surat permohonan pendampingan. Kedua, surat permohonan dari instansi terkait ditujukan kepada Kepala Bapas untuk selanjutnya ditunjuk PK yang menangani. Ketiga, petugas PK menerima surat perintah dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Keempat, petugas PK mendampingi ABH dalam setiap tahap pemeriksaan, proses mediasi dalam rangka diversi dan persidangan. Kelima, proses diversi, jika berhasil akan mendapatkan penetapan pengadilan, jika gagal maka proses dilanjutkan hingga ke tahap persidangan dan mendapatkan putusan pengadilan.